berhaji, tapi kemudian dia melakukan pembunuhan seorang mukmin, Allah batalkan semuanya. Kalau yang wajib saja dibatalkan Allah, apalagi yang sunnah. Maka sayang sekali orang hari ini, mereka yang pernah membunuh lalu merasa aman di hari kiamat, padahal yang dia angan-angankan masuk surga jauh dari surga, jauh sekali dari surga. Hanya Quran sudah bilang, pembunuh kekal dalam neraka. Makanya berhati-hatilah dalam urusan ini. Menjadi korban lebih baik daripada menjadi pembunuh, kecuali kita berhak membunuh. Contoh, ketika kita dibegal, dirampok, dan sudah nampak tanda-tanda kita akan dibunuh, di saat itu membunuh menjadi halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan amal atau menghapuskan amalan yang telah kita lakukan. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah bahas salah satu yang bisa menyebabkan batalnya atau terhapusnya amal saleh kita adalah berbuat maksiat di tengah kegelapan atau di saat tidak diperhatikan orang. Maka Allah akan hapuskan semua amal salehnya yang dia lakukan di depan orang. Ketika bersepi-sepi, ketika tidak diketahui oleh orang banyak, bahkan tidak ada yang mengenalnya, disitulah dia berbuat maksiat. Dan dia berpura-pura melakukan amal saleh ketika berada di tengah orang banyak. Maka maksiat dia dalam keadaan sepi itu bisa menyebabkan terhapusnya amalan yang dia lakukan di saat dia melakukan amal saleh di depan orang banyak. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, amalan atau perkara yang bisa menyebabkan terhapusnya amal kita, yaitu membunuh seorang mukmin dan merasa nyaman setelah melakukan pembunuhan. Membunuh seorang mukmin dan dia merasa nyaman, bahkan gembira bahwa dia melakukan pembunuhan itu. Dan tentu yang dimaksud di sini yaitu seseorang yang membunuh saudaranya mukmin yang tidak berhak dibunuh, tidak berhak untuk dibunuh. Dan kemudian dia merasa nyaman, tidak pernah menyesalinya, tidak bertaubat, tidak pernah memohon ampun kepada Allah, dan juga tidak pernah menemui ahli waris
yang kehilangan ayah, atau seorang isteri yang kehilangan suaminya, atau orang tua yang kehilangan anaknya, dia tidak pernah temui, dia tidak pernah lakukan hukum syariat yang berhubungan dengan mereka. Bahkan dia bangga bahwa dia pernah membunuh. Maka semua itu menyebabkan semua amal wajibnya, semua amal sunnahnya dihapuskan Allah SWT, dibatalkan Allah. Dan ini Nabi yang mengatakannya dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qatala mu'minan, kata Rasulullah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, faghtabata biqatlihi, dan dia tidak menyesali. Jadi maksudnya dia tidak merasa berdosa setelah membunuh saudaranya yang mukmin yang tidak berhak untuk dibunuh. Lam yaqbalillah minhu sarfan wala adlan, maka Allah akan batalkan, Allah tidak terima semua yang dia lakukan, baik perbuatan wajib maupun yang sunnah. Dan ini hak Allah untuk menghapuskan amalan seorang hamba gara-gara melakukan maksiat besar. Kalau Allah bisa hapuskan amalan hamba ketika dia melakukan maksiat di waktu sepinya, maka Allah juga bisa menghapuskan amalan hamba yang melakukan pembunuhan. Jadi semua yang dia pernah lakukan dan yang akan dia lakukan sebelum dia bertaubat, Allah batalkan. Baik yang wajib, dia pernah melakukan rukun Islam dengan baik, salat ada, kemudian puasa jalan, zakat dia bayar, bahkan sudah berhaji, tapi kemudian dia melakukan pembunuhan seorang mukmin, Allah batalkan semuanya. Kalau yang wajib saja dibatalkan Allah, apalagi yang sunnah. Maka sayang sekali orang hari ini, mereka yang pernah membunuh lalu merasa aman di hari kiamat, padahal yang dia angan-angankan masuk surga jauh dari surga, jauh sekali dari surga. Jangankan membunuh mukmin, membunuh kafir saja yang bukan kafir harbi. Jangankan membunuh mukmin, membunuh seorang kafir yang bukan kafir harbi, artinya bukan kafir yang memerangi kita. Kita bunuh Cina di Lut Semawi, mereka bayar pajak, mereka tidak mengganggu kita, kita bunuh. Atau bisa jadi kita rampok, kemudian kita bunuh. Membunuh kafir yang bukan kafir harbi saja, kata Rasulullah, man qatala zimmiyan, dalam hadis yang lain mu'ahidan, barang siapa yang membunuh kafir zimmi atau mu'ahid, yaitu yang dijamin aman tinggal di negara Islam, maka haramlah baginya surga. Jangankan mendapatkan pintu surga, mencium bau surga pun tidak boleh. Lalu Nabi melanjutkan, sedangkan bau surga itu sudah tercium dari 40 tahun perjalanan yang akan dia lalui berikutnya. Jadi 40 tahun lagi dia akan sampai ke pintu surga. Itu bau surga sudah tercium. Tapi pembunuh orang kafir ini tidak mendapatkan baunya. Berarti tidak ada jalan lain dalam neraka. Itu bunuh kafir yang tidak membuat ulah, apalagi membunuh sesama kita. Maka berhati-hatilah dengan urusan ini. Jangan terjebak seakan-akan perintah negara adalah perintah Allah. Jadi orang merasa bahwa perintah negara adalah perintah Allah, sehingga orang terjebak. Demi negara dia membunuh sesama mukmin, tapi Allah tidak lepaskan dia di akhirat. Jangan merasa membela suku yang tidak ada hubungan dengan syariat, kemudian kita dianggap sah membunuh sama mukmin. Tidak.
Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan ini panjang urusan dengan Allah dibandingkan dengan yang lain. Pembunuhan termasuk yang paling panjang yang harus dia hadapi. Ada 3 level yang dia harus tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawabnya kepada hak Allah. Tanggung jawab kepada hak Allah. Karena Allah mengharamkan pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan dibenamkan ke dalam neraka Jahannam, dan yang lebih dahsyat adalah kalimat khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya. Dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'adda lahu, dan Allah persiapkan untuknya azaban alima. Ini hak Allah. Berarti yang membunuh siap-siap dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal. Padahal bahasa kekal itu dipakai kepada orang kafir. Tapi pembunuh juga Allah pakai kalimat kekal. Walaupun para ulama kemudian menjabarkan makna kekal, kalau dia masih bertauhidkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ada kemungkinan diampunkan. Tetapi dia dihukum seperti orang yang kekal, seakan-akan dia menjadi kafir terlalu lama dalam neraka. Belum lagi ada hadis Nabi, ketika Nabi memberi syafaat, Nabi bisa keluarkan orang-orang mukmin walaupun punya amalan sebesar biji zarrah. Nabi bisa keluarkan dengan syafaatnya, diizinkan Allah untuk mengeluarkan mukmin dari neraka walaupun beramal dengan sebesar biji zarrah, ataupun cuma mengandalkan kalimah la ilaha illallah. Nabi bisa keluarkan dalam hadis riwayat Muslim yang panjang. Tapi di ujung hadis Nabi mengatakan, semua mukmin telah kukeluarkan dengan izin syafaat dari Allah, kecuali yang ditahan oleh Al-Quran, kata Nabi. Kecuali yang ditahan oleh Al-Quran. Salah satu yang ditahan oleh Al-Quran siapa? Pembunuh. Makanya Quran sudah bilang, pembunuh kekal dalam neraka. Makanya berhati-hatilah dalam urusan ini. Menjadi korban lebih baik daripada menjadi pembunuh. Kecuali kita berhak membunuh. Contoh, ketika kita dibegal, dirampok, dan sudah nampak tanda-tanda kita akan dibunuh, di saat itu membunuh menjadi halal. Dan itu hadis dari Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, kalau aku dibunuh oleh perampok, bagaimana nasibku?" Kata, "Kalau aku membunuh perampok, bagaimana nasibku?" Kata Rasulullah, "Engkau tidak berdosa, dia dalam neraka. Kalau aku yang dibunuh, aku syahid, engkau syahid," kata Rasulullah. Kalau engkau dibunuh, engkau dapat pahala syahid. Kalau engkau membunuh perampok yang berniat membunuh kita, engkau tidak berdosa, dia dalam neraka. Itu hukum agama. Walaupun hukum dunia tidak begitu. Kita dibunuh oleh begal dan kita berusaha mempertahankan diri, ujungnya begal terbunuh, besoknya kita langsung diangkut dalam penjara. Begitu hukum dunia. Makanya baik tak kebodohnya ayo. Semangat mendung pun. Ini harus kita ucapkan dengan bahasa Aceh. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi 3 tanggungjawab para pembunuh. Yang pertama, tanggungjawab dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga akan membuat hak, harus tanggungjawab hak yang kedua. Apa itu hak yang kedua? Yaitu hak korban. Hakul maktul, hak korban. Allah selesaikan dengan si pembunuh.
haknya memasukkan ke neraka. Tapi hak korban yang dibunuh, dia tidak sempat berkata apapun ketika kita membacok, ketika kita menusuk. Dia tidak sempat bicara apapun, dia mati di tempat. Kita sayat lehernya, dia mati. Mungkin kita merasa aman di dunia, tapi di akhirat Rasulullah mengatakan awwalu ma yuqda bihi yaumal qiyamah, perkara yang berhubungan dengan manusia yang pertama sekali dibereskan di hari kiamat, dihisab di hari kiamat, yaitu ad-dima, darah. Kita kan ada hutang, ada pencurian, macam-macam Pak. Tapi yang pertama sekali dibereskan Allah, maksudnya dihisab karena bencinya Allah, otomatis nanti menjadi penghuni neraka yang pertama, yaitu ad-dima, urusan darah. Apa yang terjadi pada korban? Hadis menyebutkan nanti Allah datangkan al-qatil wal maqtul. Allah datangkan si pembunuh dan si terbunuh, si korban. Lalu si korban itu dengan lehernya yang berdarah, menyeret si pembunuh, kata Nabi, di hari kiamat. Bahasanya memang leher yang berdarah, karena itu biasanya dilakukan orang. Si korban akan menyeret si pembunuh di hadapan Allah. Jadi dipegang kepalanya, dibawa ke hadapan Allah, tentu dengan izin Allah. Lalu si korban akan mengadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sal hadza, tolong tanya orang ini, bima yaqtuluni, kenapa dia membunuhku di dunia? Dibereskan di situ oleh Allah. Kalau seandainya tidak berhak untuk dibunuh, maka semua kebaikan dari si pembunuh dialirkan kepada korban. Kalau tidak cukup, maka Allah ambil dosa korban yang pernah dia lakukan dosa, mungkin dia berikan kepada si pembunuh. Maka si pembunuh masuk neraka, si korban yang mungkin ada dosa termaafkan gara-gara menjadi korban pembunuhan. Itu hak korban. Korban akan menuntut di hari kiamat nanti. Dan yang terakhir, hak ahli waris. 3 level harus tanggungjawab. Hak ahli waris apa saja? Yang pertama, qisas. Harus temui ahli waris, selesaikan urusan. Kalau ahli waris mengatakan, saya tidak terima ayah saya dibunuh, saya tidak terima, harus lakukan qisas. Maka pengadilan memutuskan untuk membunuh si pembunuh yang pernah membunuh ayah daripada anak yatim ini. Oh, kalau si ahli waris terima, termaafkan, maka qisas itu berubah menjadi diat, membayar diat. Kalau pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka diatnya adalah wajib membayar 100 ekor unta. 100 ekor unta. Itu dibagi 3 Pak. Unta hiqqah, jiz'ah. Jadi ada 30, 30, 40. Dan yang 40 unta yang dah dewasa. Kalau satu unta anggap 20 juta. Unta itu sekitaran 15 sampai 20 juta, tergantung besar kecilnya. Kalau satu unta 20 juta, maka si pembunuh harus membayar diat 2M. Tapi tidak dilakukan. Maka ketika negara tidak melakukannya, karena negara disibukkan dengan mengadopsi hukum dunia, maka dia tanggungjawab nanti hak waris di hari kiamat. Maka ahli waris kembali menuntut haknya di hari kiamat. Maka berat urusan ini. Oleh karena itu, ketika kita ditimpa sesuatu musibah yang kita harus melakukan peperangan, berfikirlah dulu dengan siapa kita berperang. Lawankah atau kawan? Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, berhati-hatilah dengan amalan ini, karena saking bencinya Allah kepada pembunuh, semua dosa pembunuh dialirkan kepada pembunuh pertama di dunia, yaitu Qabil. Hadis Nabi riwayat Bukhari menyebutkan setiap pembunuhan yang ada di dunia, Allah ambil dosa
semua yang melakukan pembunuhan, lalu Allah alirkan kepada yang mengajarkan pembunuhan pertama, yaitu Qabil, anaknya Adam alaihissalam. Ya, maka hidup Qabil itu paling hancur di hari kiamat, paling hancur. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang menjadi pembatal amal ya, dalam urusan agama kita. Mudah-mudahan Allah bisa hindarkan kita dari perbuatan ini. Allah bisa ringankan urusan kita seandainya pun kita sudah melakukannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.